Saat mentari pagi perlahan naik di atas sabana Afrika. Hembusan angin menyapu hamparan ilalang yang luas. Dan dari balik pepohonan akasia yang sepi, terdengar suara lembut, cicitan cinta yang abadi. Di atas ranting yang rapuh, berdiri sepasang burung mungil. Berwarna hijau zamrud dan oranye terang menyala. Saling bersandar, saling merawat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Itulah Lovebird, si burung cinta dari tanah Afrika. Dari habitat liarnya yang keras di Ethiopia, Tanzania, dan Madagaskar, Lovebird menempuh perjalanan jauh hingga tiba di benua Asia. Dan akhirnya, menorehkan kisahnya di Indonesia. Negara yang kini menjadi rumah keduanya. Tapi, apakah kita benar-benar mengenal siapa mereka sebenarnya? Apa yang membuat burung kecil ini begitu istimewa? Hingga jutaan orang jatuh cinta kepadanya setiap hari? Burung Lovebird berasal dari benua Afrika, tepatnya di bagian sub-Sahara seperti Ethiopia, Tanzania, Namibia, dan Angola. Beberapa spesies juga ditemukan di Pulau Madagaskar. Mereka hidup di alam liar, terutama di daerah sabana, padang rumput, hutan terbuka, dan semak belukar, seringkali dalam kelompok besar. Dalam dunia ilmiah, burung ini diklasifikasikan ke dalam genus Agapornis, yang mencakup 9 spesies utama. 3 diantaranya paling populer sebagai burung peliharaan. 1. Agapornis roseicolis, pitch-faced Lovebird. 2. Agapornis personatus, masked Lovebird. 3. Agapornis fischeri, fisheries Lovebird. Sejak abad ke-19, penjelajah dan naturalis Eropa membawa burung-burung eksotis dari Afrika untuk dipelihara di benua mereka. Lovebird menjadi primadona karena warnanya yang mencolok dan sifatnya yang manja. Mereka lalu diternakan di Eropa, Amerika, dan Asia untuk kebutuhan perdagangan burung hias. Proses seleksi dan mutasi warna berkembang pesat, menghasilkan ratusan varian warna yang kini kita kenal seperti lutino, albino, pastel, biru mangsi, dan lainnya. Masuknya Lovebird ke Indonesia diperkirakan terjadi pada akhir 1980-an melalui jalur perdagangan burung internasional, terutama dari Belanda dan Taiwan. Awalnya hanya kalangan terbatas yang memelihara Lovebird. Namun, seiring waktu, popularitasnya melonjak berkat kemudahan pemeliharaan, kecantikan bulu, dan suara khasnya yang ngekek. Pada awal 2000-an, Indonesia mulai mengembangkan sistem penangkaran lokal. Para breeder lokal menciptakan mutasi baru yang hanya ditemukan di dalam negeri. Sejak itu, Indonesia menjadi salah satu pusat komunitas dan breeding Lovebird terbesar di dunia. Dari sekian banyak burung hias di dunia, Lovebird adalah salah satu yang paling mudah dikenali. Bukan hanya karena warnanya yang mencolok, tapi juga karena bentuk tubuh dan ekspresinya yang khas. Lovebird memiliki tubuh mungil dan proporsional, dengan panjang sekitar 13 hingga 17 cm, dan berat rata-rata 40 hingga 60 gram. Tubuhnya gempal, padat, dan posturnya tegap, memberi kesan burung yang kecil namun kuat. Ciri fisik utama Lovebird meliputi: warna bulu Lovebird sangat beragam. Warna dasar umumnya hijau, kuning, biru, hingga putih bersih. Beberapa varian mutasi menghasilkan kombinasi warna yang unik dan mencolok seperti lutino, kuning cerah dengan wajah merah menyala. Albino, putih polos dengan mata merah. Blorok, bercak-acak dengan kombinasi warna. Pastel, warna lembut yang memudar. Biola, warna gradasi biru ungu hijau yang eksotis. Paruhnya tebal, melengkung ke bawah, dan berwarna cerah, biasanya merah menyala atau oranye, tergantung jenisnya. Paruh ini sangat kuat, mampu mengupas biji-bijian keras dengan mudah. Mata. Mata bulat, ekspresif, dan tajam. Beberapa spesies memiliki eye-ring atau lingkar putih tebal di sekeliling matayang. Kakinya berwarna abu kehitaman atau merah muda, dengan tipe kaki zigodaktil, 2 jari menghadap ke depan, 2 ke belakang. Hal ini membuat mereka sangat pandai mencengkeram ranting dan mainan, bahkan memegang makanan dengan 1 kaki sambil makan. Ekor pendek dan membulat, berbeda dengan paruh bengkok lainnya yang berekor panjang. Sayapnya proporsional, memungkinkan terbang jarak pendek dalam kandang, dan sering digunakan untuk ekspresi saat stres atau gembira.
Lovebird mungkin kecil, tapi dalam tubuh mungilnya, tersembunyi keanggunan, kekuatan, dan kecantikan yang memukau. Dialah perwujudan harmoni warna dan karakter. Burung yang tak sekadar dilihat, tapi dirasakan. Secara alami, Lovebird hidup di daerah sabana, padang rumput, dan hutan terbuka di Afrika Timur dan Selatan. Mereka sering dijumpai di pohon-pohon besar dan semak-semak. Lovebird hidup berkelompok dan dikenal aktif sepanjang hari. Di Indonesia, mereka telah sepenuhnya menjadi burung domestik. Lovebird tidak ditemukan di alam liar Indonesia, tetapi berkembang biak di penangkaran, rumah-rumah penghobi, dan kandang burung. Makanan utama Lovebird terdiri dari biji-bijian, seperti millet putih, millet merah, biji bunga matahari, jewawut, oat. Untuk menjaga kesehatannya, Lovebird juga membutuhkan sayur dan buah segar seperti kangkung, jagung muda, wortel, apel, dan pepaya. Mereka juga menyukai tulang sotong sebagai sumber kalsium untuk paruh dan tulangnya. Pola makan yang seimbang sangat penting, karena Lovebird mudah mengalami obesitas atau kekurangan nutrisi jika hanya diberi satu jenis pakan. Di balik warna-warninya yang cerah dan suara ngekek yang riang, Lovebird menyimpan siklus hidup yang begitu mengagumkan. Siklus yang dimulai dari kesetiaan sepasang jiwa. 1. Ikatan pasangan seumur hidup. Lovebird dikenal sebagai burung monogami, satu pasangan untuk seumur hidup. Begitu mereka memilih pasangan, ikatan emosional yang terjalin sangat kuat. Mereka akan saling menyuapi, saling membersihkan bulu, dan selalu berdampingan, bahkan saat tidur. Jika salah satu pasangan mati atau hilang, Lovebird bisa mengalami stres berat, bahkan depresi dan menolak makan. 2. Usia siap kawin. Lovebird mulai matang secara seksual pada usia 6 hingga 10 bulan, meskipun disarankan dikawinkan setelah usia 1 tahun agar tubuh betina cukup kuat untuk bertelur. 3. Proses kawin dan bertelur. Setelah berjodoh, burung betina akan mulai membangun sarang di dalam kotak sarang kayu. Ia mengumpulkan bahan seperti serutan kayu, daun kering, atau kertas untuk menciptakan ruang yang nyaman. Setelah itu, ia akan bertelur antara 3-6 butir. Masa pengeraman berlangsung 21-25 hari. Selama masa ini, pejantan akan bertugas menjaga dan menyuapi betina dari luar sarang. 4. Menetas dan merawat anak. Anak Lovebird menetas dalam keadaan tidak berbulu, mata tertutup, ukuran sangat kecil dan rapuh. Indukan betina akan terus menghangatkan dan menyuapi anak-anaknya dengan cairan dari tembolok, crop milk, cairan kaya nutrisi yang dihasilkan oleh indukan. Dalam 1 hingga 2 minggu, bulu halus mulai tumbuh, dan mata mereka perlahan terbuka. 5. Usia mandiri. Anak Lovebird akan mulai keluar dari kotak sarang pada usia 5-6 minggu, dan biasanya sudah bisa makan sendiri pada usia 7-8 minggu. Setelah itu, mereka bisa dipisahkan untuk disapih atau dijadikan calon pasangan baru. Dalam setiap tetes kasih dan bulu yang tumbuh, Lovebird mengajarkan kita arti kehangatan keluarga. Tentang pengorbanan, kesetiaan, dan keindahan dari kehidupan yang baru dimulai. Di balik tubuhnya yang mungil dan bulunya yang mencolok, tersimpan kecerdasan, rasa ingin tahu, dan daya adaptasi yang luar biasa. Lovebird bukan sekadar burung hias, ia adalah makhluk cerdas yang bisa belajar, merespons, dan bahkan menjalin ikatan emosional dengan manusia. 1. Cepat mengenali pemilik. Lovebird dikenal cepat mengenali wajah, suara, dan kebiasaan pemiliknya. Jika dipelihara sejak kecil, mereka bisa sangat jinak, bahkan menyambut pemiliknya dengan suara ceria setiap pagi. Mereka mampu membedakan orang asing dan orang yang akrab. Banyak Lovebird yang akan memanjat tangan pemiliknya dengan lembut, mengikuti gerakan kepala atau jari, mengeluarkan suara khas saat diajak bicara. 2. Bisa dilatih. Lovebird termasuk burung yang mudah dilatih.
Dengan sedikit kesabaran dan konsistensi, mereka bisa belajar. Berdiri di atas tangan. Masuk dan keluar kandang atas perintah. Bermain dengan mainan seperti lonceng, bola kecil, atau ayunan. Beberapa bahkan bisa menirukan suara nada dering atau peluit. Metode pelatihan terbaik adalah dengan positive reinforcement. Beri pujian atau pakan favorit saat mereka berhasil melakukan sesuatu. 3. Suka bermain dan penasaran. Lovebird adalah burung yang sangat aktif dan penuh rasa ingin tahu. Mereka suka menggigit benda baru, mencoba membuka pintu kandang, mengamati gerakan tangan manusia. Jika tidak diberi mainan atau interaksi cukup, Lovebird bisa bosan dan mulai menggigit bulunya sendiri. Fat hair plucking, tanda stres mental akibat kurang stimulasi. 4. Memiliki emosi dan loyalitas tinggi. Mereka juga memiliki kecerdasan emosional sederhana. Jika ditinggal terlalu lama, mereka bisa merajuk, diam, tidak aktif, atau bahkan mogok makan. Tapi jika diberi kasih sayang dan perhatian, mereka akan menunjukkan ketergantungan yang manis, respons emosional yang nyata, ikatan kuat seperti hewan peliharaan anjing atau kucing. Lovebird bukan sekadar burung cantik. Ia adalah teman sejati. Kecerdasannya bukan hanya soal insting, tapi tentang hubungan, tentang perasaan, dan tentang betapa pintarnya ia memahami dunia sekitarnya, termasuk memahami kita. Lovebird bukan sekadar burung hias. Ia adalah lambang cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan kecil yang terbang di dalam sangkar. Dengan warna-warni indahnya dan suara ngekek yang khas, Lovebird telah menjadi sahabat setia manusia. Dari pelosok desa hingga kota-kota besar. Dan selama masih ada cinta, selama itu pula Lovebird akan terus berkicau.